Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di ibadah minggu kali ini bersama Mbak Vita dan juga Mas Yosef. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Mulai dari kami bangun pagi hingga pada saat ini, kami akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekarang untuk menambah semangat kita di ibadah kali ini, Mbak Vita mengundang kalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit dengan memakai gerakan ya. Jangan lupa yang semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih
di dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Udah semangat ya? Sekarang adik-adik dipersilahkan untuk kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan Alkitab kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk disiapkan Alkitabnya dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, bersyukur pagi hari ini kita boleh membangun ibadah bersama, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dari kitab Amos 7 ayat 10 sampai dengan 15. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami dapat memahami rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalaninya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diberi tema dengan tema percaya diri. Adapun nats ayat Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 yang berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adapun bacaannya nanti dari kitab Amos 7 ayat 10 sampai 15 dengan tema percaya diri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, percaya diri adalah bagaimana seseorang itu mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu
Dan orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi itu biasanya memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya dan mampu melakukan sesuatu bukan karena ingin dinilai orang atau ingin diakui oleh orang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kitab Amos, kita akan lihat slide tentang mengisi dari titik-titik. Ya, silakan slide ketiga. Oke, anak-anak, Bapak akan minta kalian untuk mengisi titik-titik yang ada di slide ini. Kenapa? Untuk menjadi percaya diri, tentu banyak hambatan-hambatan. Karena itu, Bapak minta kalian nanti mengisi titik-titik ini. Yang pertama, yaitu apa saja hambatan-hambatan yang kalian alami untuk menjadi percaya diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha apa yang menjadikan Anda untuk percaya diri. Yang ketiga, berilah contoh sikap percaya diri. Nah, itu nanti Kak, YouTube-nya nanti di pause dulu, kalian isi titik-titik, setelah itu kita lanjutkan dengan membaca kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai 15. Baik, kita akan baca bacaan kita dari kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai 15. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, penyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapakah Nabi Amos ini? Amos itu adalah seorang gembala atau seorang peternak dan pekerjaannya juga sebagai pemungut buah arah di hutan yang disebut dengan buah arah hutan. Amos ini seorang yang hidup sederhana sebagai peternak. Dia tinggal di desa Tekoa, wilayah Yehuda. Kurang lebih 16 km di selatan Yerusalem dan 6 km selatan Bethlehem. Jadi Amos ini pekerjaan sehari-harinya adalah peternak domba dan pengambil atau pemungut buah arah di hutan. Apa tugas Amos? Kita lihat slide berikutnya. Apakah tugas dari Nabi Amos?
Tugas Amos adalah menyampaikan nubuatan tentang kematian Raja Yerobeam dan pembuangan bangsa Israel. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tidaklah mudah untuk menyampaikan kabar buruk kepada seorang raja dan kabar buruk tentang bangsa Israel. Ya, dibutuhkan suatu keberanian yang cukup luar biasa. Karena apa? Untuk menyampaikan kabar buruk tentang kematian raja, tentang kehancuran suatu bangsa, itu pasti mengandung satu risiko yang sangat tinggi. Yang pertama, mungkin dia akan mendapatkan cemoohan, itu yang paling kecil, paling ringan. Dia akan dicemooh. Dan yang jelas dia pasti akan mendapatkan risiko ditolak. Bahkan bisa-bisa dia dibunuh. Dan itu terbukti dari penentangan seorang imam yang disebut dengan Imam Amasya. Slide berikutnya. Ini adalah hambatan Nabi Amos pada saat dia menyampaikan kabar atau nubuat tentang kehancuran bangsa Israel. Amasya ini adalah seorang imam yang mewakili Raja Yerobeam dan mewakili bangsa Israel. Untuk apa? Untuk menolak nubuatan itu dan bahkan menuduh Amos sebagai nabi yang sedang mencari makanan, mencari uang. Dan lebih lagi menuduh Amos untuk itu memberontak melawan raja. Itu adalah hambatan yang luar biasa yang dihadapi oleh Amos. Namun demikian, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimanakah sikap Nabi Amos? Berikutnya. Walaupun Nabi Amos ini mendapatkan tantangan yang luar biasa dari pimpinan-pimpinan kerajaan pada saat itu, namun Amos ini dengan berani dan percaya diri menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Mengapa Amos mempunyai keberanian seperti itu? Yang pertama, adik-adik yang dikasih Tuhan adalah yaitu Amos percaya dan beriman bahwa ia berbicara atas perintah Allah. Amos yakin bahwa apa yang disampaikan itu adalah perintah dari Tuhan, dari Allah yang Maha Tinggi, bukan atas perintah manusia, bukan atas kehendak manusia. Yang kedua, Amos percaya diri karena Amos merasa diberkati dan dipanggil Allah dalam keadaannya, walaupun sebagai seorang peternak atau gembala. Dia dipanggil menjadi nabi Allah. Ini adalah suatu keyakinan yang luar biasa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, keberanian dan keyakinan inilah yang membuat Amos menjadi percaya diri untuk menyampaikan nubuatan itu. Dengan tujuan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa aplikasinya? Penerapannya bagi kita sebagai remaja-remaja Kristen milik Tuhan. Ya. Remaja Kristen yang pertama, sejatinya setiap kita selalu diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam hal
dengan berbagai macam talenta oleh Tuhan. Ada yang suaranya bagus, pandai main musik, sehingga bisa untuk memuji Tuhan. Ada yang cerdas luar biasa, ada yang pandai, ada yang bisa mengajar. Ada pula yang mempunyai jiwa kepemimpinan, ada yang mempunyai hati yang mengasihi, ada yang mempunyai keahlian di bidang olahraga, pintar menggambar, dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dipakai bisa melayani Tuhan. Ya. Yang suaranya bagus, pintar main musik, bisa menjadi pelayan Tuhan, ya, jadi liturgos, jadi organis, dan sebagainya. Yang pandai mengajar, bisa berkhotbah, ya. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Yang bisa ada yang menjadi pendoa. Itu semua diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Karena itu, marilah kita memuliakan Allah dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi hambatan kita untuk percaya diri? Mungkin ada rasa takut. Sebelum melayani takut. Ada ketakutan untuk gagal. Itu salah satu hambatan. Namun mari, firman Tuhan mengatakan pada saat ini, kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, sebagai remaja-remaja Kristen, kita percayalah bahwa setiap kita dipakai dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerja Tuhan. Dan kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Seperti halnya Amos yang yakin diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia dengan berani menyampaikan nubuatan. Walaupun yang menentang dia adalah pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin kerajaan. Dia dengan percaya diri, ya, berani mengambil risiko, berani bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tujuan ingin menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah seharusnya lah kita untuk percaya diri. Dengan segala talenta, segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah remaja yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita satukan hati kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berilah kami hikmat untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh kami. Menjaga dengan protokol kesehatan, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati kesehatan kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendidikan kami anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini masih sebagian untuk tatap muka, offline, dan sebagian pula yang masih daring di rumah. Mari Tuhan, Kau berkati kami dengan hikmat akal budi dari-Mu, sehingga kami mampu untuk menerima segala materi,
pendidikan yang disampaikan oleh guru-guru kami di sekolah, baik itu yang daring maupun yang di sekolah. Tuhan berkati, boleh menjadi berkat kami dalam mencapai masa depan kami. Dan kami yakin sebagai remaja-remaja Kristen milik Tuhan, masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, itu tidak pernah Tuhan kecewakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami masing-masing yang telah Engkau berkati untuk membimbing dan mendidik kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati orang tua kami masing-masing dengan kesehatan, kekuatan, anugerahi dengan hikmat akal budi-Mu, anugerahi dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami boleh terpelihara melalui orang tua kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Singosari ini. Kami menyerahkan semua program gereja di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Memberkati juga para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari para majelis, Bapak Pendeta, juga pelayan-pelayan, kelompok komisi. Tuhan berkati semuanya untuk dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami, orang tua kami, kakek nenek kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang saat akhir-akhir ini mengalami banyak bencana. Tuhan tolonglah setiap saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berkati, sehingga di dalam mengalami berbagai bencana alam ini boleh kuat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan percaya diri, karena kami yakin Tuhan sudah memberkati kami dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami asah, kami pakai untuk melayani Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian, adik-adik yang dikasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sudah selesai, dan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sekarang Mbak Vita mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Kita mau mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Terima Kasih Tuhan. Disiapkan persembahannya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, sekarang kita mau kembali masuk dalam doa. Kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, ucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang sudah boleh Tuhan berikan dan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kiranya Tuhan mau memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, berikanlah roh takut akan Engkau. Tuhan, jika sebentar kami juga akan undur dari ibadah kami, biarkanlah Tuhan sendiri yang mau memberkati setiap pujian yang sudah kami sampaikan dan setiap firman yang boleh kami dengarkan, kiranya membawa berkat dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Dan jika sebentar kami juga akan melakukan kegiatan kami yang lainnya, biarkanlah Tuhan juga mau memberkati, melindungi, dan juga menyertai. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, sekarang ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi jangan bersedih hati, karena minggu depan kita akan beribadah lagi sama dengan pamong-pamong yang lainnya. Mbak Vita dan juga Mas Yosef, undur diri dulu ya. Sampai jumpa.